Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan supir angkot di Pulau Gadung. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pagi baru saja merekah di langit Jakarta Timur. Kabut tipis masih mengambang di kawasan Pulau Gadung, sementara suara mesin-mesin kendaraan perlahan mulai mengisi udara. Di antara hiruk-pikuk yang mulai menggeliat itu, ada sebuah angkot biru tua dengan tulisan trayek Pulau Gadung, Rawamangun yang sudah siap beroperasi. Di balik kemudi duduklah seorang pria paruh baya bernama Pak Yepi. Usianya sudah menginjak 45 tahun. Wajahnya penuh guratan lelah, namun sorot matanya masih menyimpan semangat hidup yang kuat. Setiap hari sejak subuh ia sudah duduk di balik kemudi, menanti penumpang pertama yang akan mengisi deretan kursi kosong di belakang. "Bang, Rawamangun ya?" tanya seorang wanita muda yang baru saja melambaikan tangan di pinggir jalan. "Naik, Bu." "Masih kosong," jawab Pak Yepi ramah sambil membuka pintu angkotnya. Dalam hitungan menit angkot Pak Yepi mulai terisi. Suasana di dalam kendaraan kecil itu terasa hangat oleh obrolan ringan para penumpang, denting recehan ongkos, dan suara radio tua yang memutar lagu dangdut pelan-pelan. Bagi sebagian orang, menarik angkot mungkin pekerjaan sederhana. Tapi bagi Pak Yepi ini adalah hidupnya. Sudah lebih dari 2 dekade ia menyetir di jalur yang sama, mengenal setiap sudut jalan, setiap pedagang kaki lima, bahkan polisi lalu lintas yang sering berjaga. Namun di balik ketekunannya, ada impian yang diam-diam. Ia simpan rapat-rapat menjadi bos angkot. Ia ingin punya banyak armada, punya sopir-sopir yang bekerja untuknya. Tidak perlu lagi bangun subuh, tidak perlu lagi berebut penumpang di terminal. Bisa duduk manis di rumah, menghitung setoran yang masuk setiap hari. Tapi kenyataan berkata, lain. Setiap hari Pak Yepi harus bersaing dengan angkot-angkot lain, terutama milik Pak Umar. Pak Umar adalah sosok pengusaha angkot yang sudah lebih dulu sukses. Armada angkotnya lebih banyak, unitnya baru-baru, supir-supirnya muda dan gesit. Nama Pak Umar sudah seperti raja kecil di Pulau Gadung. Seringkali ketika Pak Yepi baru mulai menarik, angkot-angkot milik Pak Umar sudah lebih dulu mengangkut penumpang. Bahkan, beberapa kali kernet-kernet Pak Umar secara terang-terangan mencomot penumpang dari depan angkot Pak Yepi. "Maaf bang, saya naik yang ini aja, penuh soalnya," kata seorang penumpang, lalu beralih ke angkot Pak Umar yang lewat di depannya. Pak Yepi hanya bisa menarik napas panjang, menahan kesal. Sesekali ia menatap garang pada kernet Pak Umar, yang hanya menyeringai sambil melambaikan uang receh ke arahnya. "Kurang ajar," gumamnya pelan. Di rumah, Bu Amanah, istrinya, selalu berusaha menguatkan. Wanita sederhana itu selalu setia menanti. Suaminya pulang, menyiapkan makan malam dan mengurut pundaknya yang pegal. Ia juga yang mengatur keuangan rumah tangga, menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan suaminya untuk tabungan, sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. "Yang sabar, Pak, rezeki sudah ada yang atur. Nanti juga ada jalannya," hibur Bu Amanah sambil menuang teh hangat. "Iya, Mah, tapi lihat si Umar itu. Mobilnya makin banyak, kernetnya makin banyak, sedangkan aku. Angkot tua ini saja mesinnya mulai rewel." "Pak, kita kan nggak pernah kurang makan. Anak-anak juga bisa sekolah. Itu sudah lebih dari cukup." Namun, jauh di lubuk hati Pak Yepi, ada rasa iri yang makin hari makin tumbuh. Ia mulai merasa lelah bersaing di jalanan. Setiap malam sebelum tidur, ia melamun panjang, membayangkan punya puluhan angkot yang berjejer rapi di garasi miliknya sendiri. Semakin hari, pikiran itu makin menguasai dirinya. Suatu sore, selepas maghrib, saat ia tengah memperbaiki angkotnya di garasi kecil belakang rumah, datanglah Edi, kernet setianya yang sudah lama ikut dengannya. Edi tampak pucat, tubuhnya kurus, matanya sayu.
"Pak, saya izin nggak narik besok. Badan saya panas, kayaknya tipes, Pak," ujar Edi dengan suara lemah. Pak Yepi mengangguk prihatin. Edi memang sudah lama sakit-sakitan, namun ia tetap memaksa, bekerja demi membantu keluarganya di kampung. "Sudahlah, Di. Kamu istirahat dulu, nanti saya cari kernet cadangan sementara," kata Pak Yepi. Edi mengangguk lemah, lalu pergi. Saat itulah, entah kenapa, sebuah pikiran gelap menyelinap ke kepala Pak Yepi. Pikiran yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, angin berhembus kencang, daun-daun berguguran, bulan diselimuti awan kelabu. Dan di balik kegelapan malam Pulau Gadung, sebuah jalan baru yang menyeramkan mulai terbuka lebar dalam pikiran Pak Yepi. Jalan pintas menuju kekayaan. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Pak Yepi. Tanpa kehadiran Edi, kernet setianya, ia terpaksa menarik angkot seorang diri. Biasanya Edi yang sigap menarik penumpang di pinggir jalan, kini semua harus Pak Yepi lakukan sendiri. Dari mengemudi, menarik penumpang, menghitung ongkos, sampai menyiapkan uang receh kembalian. Sementara itu, persaingan di jalan semakin ketat. Angkot-angkot milik Pak Umar terlihat makin mendominasi. Armada barunya kinclong, berpendingin udara, bahkan sebagian supirnya memakai seragam rapi. Penumpang tentu lebih memilih kenyamanan dibandingkan angkot tua milik Pak Yepi, yang mulai sering batuk-batuk saat menanjak. Tak jarang, Pak Yepi terpaksa pulang dengan setoran seadanya. Di rumah, Bu Amanah tetap berusaha menjaga senyum, meski ia mulai mengencangkan ikat pinggang dalam mengatur keuangan rumah tangga. "Cuma segini, Mah," ucap Pak Yepi sambil meletakkan setumpuk uang lusuh di atas meja makan. Bu Amanah menghela napas pelan. "Alhamdulillah, Pak. Masih ada rezeki. Nanti beras kita cicil beli, sayurnya cukup kangkung saja. Yang penting anak-anak tetap bisa sekolah." Pak Yepi mengangguk lesu. Jauh di lubuk hatinya, harga dirinya terusik. Ia merasa gagal menjadi kepala keluarga yang bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Sementara di sudut matanya, ia melihat berita di televisi yang memperlihatkan pengusaha-pengusaha sukses dengan rumah megah dan mobil mewah. Suatu malam, selepas Isya, Pak Yepi duduk sendirian di garasi rumahnya. Di hadapannya, angkot tuanya terparkir dengan kap mesin yang terbuka. Suara jangkrik bersahutan, angin malam meniup dedaunan kering yang berputar-putar di tanah. Lamunannya terputus ketika sebuah suara lirih menyapanya dari arah pagar rumah. "Permisi, Pak." Pak Yepi menoleh. Seorang pria tua berpakaian serba hitam berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam menusuk, dan senyum tipis yang terasa ganjil di bawah sorotan lampu jalan. "Bapak yang punya angkot trayek Pulau Gadung Serawamangun, bukan?" tanyanya. Pak Yepi mengernyitkan dahi. "Iya, ada apa, Pak?" Pria tua itu berjalan pelan mendekat. Suara langkah kakinya nyaris tak terdengar di atas kerikil. "Saya dengar Bapak sedang kesulitan. Persaingan berat, setoran pas-pasan, kernet sakit." Pak Yepi semakin waspada. "Bapak siapa? Kok tahu masalah saya?" Pria itu tersenyum lebar. "Saya hanya orang yang bisa menawarkan jalan keluar." Pak Yepi menelan ludah. Hatinya berdebar tak menentu. "Maksudnya?" Dengan suara pelan tapi jelas, pria itu berkata, "Ada cara cepat untuk meraih yang Bapak impikan. Banyak armada, banyak setoran, hidup makmur, tanpa perlu bersusah payah lagi." Untuk sesaat, imajinasi liar Pak Yepi kembali bermain. Ia membayangkan garasi besar dengan deretan angkot berbaris rapi. Ia duduk di kantor kecilnya, menerima setoran dari para sopir. Anaknya sekolah tinggi, istrinya tak perlu repot menahan lapar, dan rumahnya lebih layak. Namun nuraninya masih mencoba melawan. "Kalau caranya haram saya nggak mau." Pria itu terkekeh pelan. "Segala keberuntungan pasti ada harganya, Pak. Yepi, tinggal Bapak yang memutuskan. Mau terus hidup seperti ini atau melangkah menuju kemakmuran." Lalu ia memberikan sebuah kertas kecil berisi nomor telepon. "Kalau Bapak berubah pikiran, hubungi saja. Tapi ingat, kesempatan ini tidak datang 2 kali."
Setelah itu, pria itu pergi menghilang begitu saja di balik kabut malam. Malam itu, Pak Yepi tidak bisa tidur. Ia berbaring gelisah di ranjangnya. Bu Amanah yang tidur di sebelahnya sesekali terbangun karena mendengar suaminya menghela napas. "Berat, ada apa sih, Pak? Kok kayak banyak pikiran?" Pak Yepi menoleh menatap wajah istrinya yang setia. "Aku capek, Mah. Capek lihat orang lain sukses sedangkan kita begini-begini terus. Aku cuma pengen kita hidup enak. Anak-anak sekolah tinggi, kamu nggak usah repot-repot hemat sampai makan garam sama nasi tiap hari." Bu Amanah tersenyum lembut. "Yang penting kita sehat, Pak. Jangan pikirkan jalan pintas. Hidup itu sabar sama ikhlas." Tapi dalam hati kecil Bu Amanah sendiri sesungguhnya ia pun lelah hidup pas-pasan. Kalimat nasihat yang ia ucapkan itu lebih ia tujukan untuk menenangkan dirinya sendiri. Dan di dalam kepala Pak Yepi, benih ambisi mulai tumbuh subur. Bisikan pria misterius itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Malam semakin larut, angin berhembus, kencang. Di luar, kertas kecil berisi nomor telepon itu masih tergenggam erat di tangan Pak Yepi. Sementara jalan gelap yang belum pernah ia tempuh kini sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam kembali turun di Pulau Gadung. Kali ini suasananya terasa lebih dingin dan kelam. Di dalam kamar, Pak Yepi duduk sendirian di kursi kayu kecil, menatap nanar pada secarik kertas kecil yang sudah mulai kusut di tangannya. Nomor telepon yang tertulis di sana seolah hidup, terus memanggil-manggil namanya dalam pikiran. Nomor itu seperti magnet. Setiap kali Pak Yepi hendak melempar kertas itu ke tempat sampah, selalu saja ada bisikan halus di telinganya. "Ini kesempatanmu, Yepi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Suara bisikan itu semakin lama semakin keras. Akhirnya dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel tuanya dan mulai mengetik nomor yang tertera. Tut, tut. Tak lama kemudian, suara berat dari seberang menjawab. "Akhirnya kau menghubungi, Pak Yepi." Pak Yepi terdiam, merasa ngeri, namun juga penasaran siapa Bapak sebenarnya, tanyanya pelan. "Aku hanya perantara, yang penting aku bisa membantumu. Kau mau hidup makmur, bukan?" Pak Yepi menelan ludah. "Iya, tapi caranya." "Besok malam, datang ke ujung terminal lama, dekat pohon beringin. Jangan ajak siapa-siapa." Tanpa banyak bicara lagi, telepon ditutup. Suasana hening kembali mengisi kamar. Jantung Pak Yepi berdetak keras. Ia menatap keluar jendela, ke arah bulan yang tertutup awan. Seakan langit pun ikut mengawasi langkah besar yang akan ia ambil. Esok malamnya sekitar pukul 11 Pak Yepi berangkat diam-diam. Ia pamit pada Bu Amanah dengan alasan hendak mengecek angkot yang sedikit bermasalah. Bu Amanah hanya mengangguk. Wajahnya menyimpan kekhawatiran yang aneh. Sejak suaminya menerima kertas itu, ia merasa rumah mereka dipenuhi aura gelap yang sulit dijelaskan. Dengan langkah berat, Pak Yepi berjalan melewati terminal tua yang sudah lama tak dipakai. Di sana hanya ada lampu redup yang berkelip, suara kodok dari genangan air, dan hembusan angin yang membawa bau anyir samar-samar. Di bawah pohon beringin besar itulah pria berjubah hitam yang kemarin muncul, kini berdiri menunggunya. Kali ini, ada sosok lain di sampingnya, seseorang yang wajahnya tertutup kain hitam, hanya memperlihatkan matanya yang merah menyala. "Selamat datang, Pak Yepi," sambut pria berjubah hitam. "Keputusanmu tepat, setelah malam ini hidupmu tak akan sama lagi." Pak Yepi menelan ludah. Ketakutannya bercampur dengan nafsu akan kekayaan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria berjubah hitam menunjuk ke arah sosok misterius di sampingnya. "Dia majikan kami. Dia yang akan memberikan keberuntungan padamu. Tapi tentu, semua ada harganya." Pak Yepi menunduk, hatinya berdebar hebat. "Harga?" ulangnya pelan. "Nyawa Pak Yepi," ucap pria itu dingin. "Tumbal." Pak Yepi terkejut. "Tumbal? Siapa?" "Orang terdekatmu. Seseorang yang sakit, lemah, nyawanya sudah setengah jalan. Semakin dekat hubunganmu dengannya, semakin kuat kekayaan yang kau peroleh." Seketika bayangan Edi muncul di benak Pak Yepi. Kernet setianya,
yang sudah seperti adik sendiri kini tengah terbaring sakit. Tubuh Pak Yepi mendadak dingin, keringat dingin mengucur di pelipis. Bukan berarti dia harus kamu bunuh sendiri. Majikan, kami yang akan menjemput nyawanya secara alami. Kau hanya perlu memberi izin. Persetujuanmu kunci pembuka gerbang keberuntunganmu. Pak Yepi tercekat. Di antara ketakutan dan keinginan, pikirannya berkecamuk hebat. Tapi, dia orang baik. Dia sudah ikut saya lama. Pria berjubah itu mendekat, berbisik di telinganya. Kalau bukan dia, siapa? Keluargamu, istrimu, anakmu. Pilihlah dengan bijak. Tubuh Pak Yepi bergetar hebat. Pilihan yang begitu kejam ada di tangannya. Matanya terpejam kuat, keringatnya bercucuran. Tapi dalam hatinya suara-suara gelap itu semakin keras. Kau ingin kaya kan? Kau ingin menyaingi Pak Umar bukan? Lama ia terdiam, sebelum akhirnya suara lirih keluar dari bibirnya. Baik, saya setuju. Tiba-tiba angin malam berhembus kencang, daun-daun berjatuhan, udara menjadi sangat dingin. Sosok bertudung hitam mengangkat kedua tangannya, membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara lolongan anjing menggema di kejauhan. Pak Yepi hanya bisa memejamkan matanya. Malam itu, perjanjian gelap telah ditandatangani. Sebuah jalan pintas menuju kekayaan mulai terbuka, dengan harga yang sangat mahal. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Edi ditemukan meninggal di kontrakannya. Penyebabnya dikatakan karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Warga hanya menggelengkan kepala menganggap ajal sudah menjemput. Namun bagi Pak Yepi, ini adalah awal dari segalanya. Ia berdiri di samping jenazah Edi, menatapnya lama dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Dalam hatinya, ada suara samar yang berbisik, ini baru permulaan Pak Yepi. Hari-hari setelah kepergian Edi terasa aneh bagi Pak Yepi. Di satu sisi, kesedihan menyelimuti hatinya, namun di sisi lain, sesuatu yang tak bisa ia pahami mulai terjadi dalam hidupnya. Pemakaman Edi berlangsung sederhana. Beberapa tetangga, sopir, angkot, dan kenalan sesama kernet datang mengantar kepergiannya. Pak Yepi berdiri paling depan, memandangi liang lahat yang perlahan ditutup tanah merah. Di wajahnya terpancar duka, namun hatinya berisi kekosongan yang lebih dingin dari malam. Maafin saya, bisiknya lirih ketika tanah terakhir jatuh menutupi jasad Edi. Sejak malam perjanjian gelap itu, Pak Yepi selalu dihantui perasaan bersalah. Ia sering termenung sendiri, membayangkan wajah Edi yang tersenyum saat masih sehat dulu, membantu menarik penumpang, mencuci angkot, bahkan kadang menghiburnya saat setoran sepi. Semua kebaikan Edi kini terasa seperti belati yang menusuk balik ke dalam hatinya. Namun keajaiban aneh segera datang. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang makelar angkot mendatangi rumah Pak Yepi. Pak Yepi, saya dengar Bapak lagi butuh armada tambahan. Saya punya 2 unit angkot bekas, murah aja. Kondisi masih bagus, tinggal pakai. Kalau Bapak mau, saya kasih harga teman, tawarnya ramah. Pak Yepi terkejut. Selama ini ia selalu kesulitan mencari angkot dengan harga terjangkau. Biasanya harga pasaran jauh lebih tinggi. Tanpa pikir panjang, ia memanfaatkan sedikit tabungannya, bahkan meminjam sedikit dari koperasi. 2 unit angkot bekas itu resmi menjadi miliknya. Kehidupannya mulai berubah perlahan. Dengan tambahan armada, ia mulai merekrut 2 sopir baru. Dalam hitungan minggu, setoran yang masuk ke kantongnya meningkat tajam. Angkot-angkotnya mulai terlihat, hilir mudik di sepanjang jalur Pulau Gadung, Rawamangun, mulai menarik perhatian para penumpang. Bahkan beberapa penumpang yang biasa naik angkot Pak Umar mulai pindah ke angkot milik Pak Yepi. Angkotnya bersih, sopirnya ramah, tarifnya juga pas. Saya sekarang sering naik punyanya Pak Yepi, kata salah satu penumpang saat berbincang di warung. Berita tentang kebangkitan usaha Pak Yepi cepat menyebar. Di terminal, para sopir mulai memperhatikan pergerakan armadanya. Bahkan Pak Umar sendiri
mulai menunjukkan wajah masam saat mendengar kabar itu. Yepi itu kok tiba-tiba punya angkot banyak ya? Dulu saya lihat dia cuma bawa satu angkot tua, bisik salah satu kernet Pak Umar. Pak Umar mengerutkan dahi mencurigai adanya sesuatu yang tak wajar. Di rumah suasana juga mulai berubah. Dapur tak lagi hanya berisi lauk seadanya. Bu Amanah mulai bisa membeli daging ayam atau ikan segar setiap pekan. Anak-anak mereka bisa membeli buku pelajaran baru. Bahkan, ia mulai memperbarui beberapa perabotan rumah yang sudah usang. Alhamdulillah ya Pak. Rezeki kita lancar sekarang, ucap Bu Amanah sambil menyiapkan makan malam. Pak Yepi mengangguk, namun raut wajahnya tetap menyimpan kekhawatiran yang tak bisa ia bagi. Setiap malam, ia selalu bermimpi buruk. Wajah Edi sering muncul dalam tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. Kadang Edi memanggil namanya, kadang hanya berdiri diam dengan tubuh kurus keringnya yang pucat. Di dalam mimpi, suara bisikan yang dulu ia dengar kembali muncul. Satu sudah lunas, kau lihat sendiri hasilnya. Tapi perjalananmu belum selesai, Pak Yepi. Seringkali Pak Yepi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya berdegup kencang, seperti habis berlari jauh. Ia menatap ke arah sudut kamar, seolah Dewi kan yang mengawasinya dalam gelap. Bu Amanah yang terbangun ikut memeluk suaminya. Pak, mimpi buruk lagi? Pak Yepi hanya mengangguk pelan. Ia tak punya keberanian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semakin hari, beban di pundaknya kian berat. Namun, semakin besar penghasilan, semakin besar pula godaan. Pak Yepi mulai berambisi memperluas armadanya. Ia membeli lagi 2 unit angkot bekas dengan harga miring yang entah kenapa tiba-tiba selalu mudah didapatkan. Makelar-makelar baru bermunculan, menawarkan kendaraan bekas yang kondisinya prima. Semakin banyak sopir yang ia rekrut, semakin besar pula penghasilannya. Dalam hitungan bulan, namanya mulai diperbincangkan di kalangan para supir angkot. Pak Yepi sekarang kayak meteor, cepet banget naiknya, kata seorang supir di warung kopi terminal. Padahal dulu cuma 1 angkot, sekarang udah kayak juragan kecil, sahut yang lain. Sementara itu, di kejauhan Pak Umar mulai memasang mata tajam. Ia tak suka dengan perkembangan ini. Ia merasa posisinya sebagai raja kecil. Angkot Pulau Gadung mulai terusik. Namun di balik semua itu, bayangan gelap terus mengikuti langkah Pak Yepi. Sesekali ia melihat penampakan aneh di kaca spion angkotnya. Bayangan Edi duduk di bangku belakang, memandangnya kosong. Ketika ia menoleh ke belakang, bangku itu kosong. Pernah juga saat malam-malam ia mengecek garasi, ia mendengar suara berbisik samar di telinga. Ini baru permulaan, Pak Yepi. Akan ada yang berikutnya. Ketika suara itu muncul, jantungnya selalu berdegup lebih kencang. Pak Yepi sadar ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam lingkaran gelap pesugihan. Dan pesugihan selalu haus darah. Semakin hari bisnis angkot Pak Yepi semakin melesat. Armada yang tadinya hanya 1, kini sudah menjadi 6 unit yang beroperasi setiap hari. Sopir-sopir baru yang ia rekrut bekerja dengan rajin. Dan setoran yang masuk setiap malam membuat Pak Yepi perlahan mulai merasakan hidup seperti juragan. Di terminal Pulau Gadung, nama Pak Yepi kini mulai sejajar dengan nama-nama besar seperti Pak Umar. Bahkan, banyak penumpang yang kini lebih memilih angkot milik Pak Yepi karena dianggap lebih terawat, lebih nyaman, dan sopirnya sopan. Pak Yepi sekarang hebat ya, Mah, kata Bu Amanah suatu sore sambil menyiapkan makan malam. Iya, Mah. Mudah-mudahan rezeki kita makin berkah, jawab Pak Yepi dengan senyum tipis. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai mengganjal di hati Pak Yepi. Mimpi-mimpi buruk masih terus mengganggu tidurnya. Wajah Edi, kernet setianya yang kini telah menjadi tumbal pertama, masih sering datang menghampiri dalam tidurnya. Kadang hanya berdiri mematung, kadang tersenyum aneh, kadang pula mengulurkan tangan seolah meminta pertanggungjawaban. Suatu malam, mimpi buruk itu terasa berbeda, lebih mencekam. Dalam mimpi, Pak Yepi berjalan di lorong sempit dan gelap. Udara pengap memenuhi paru-parunya.
Di ujung lorong ia melihat sosok Edi berdiri sambil memeluk tubuh kurusnya sendiri. Tiba-tiba, dari balik punggung Edi muncul sosok-sosok hitam lain yang jumlahnya semakin banyak. Wajah mereka samar, matanya merah menyala, dan mereka berbisik, "Lirih, tumbal, tumbal." Tumbal berikutnya, Pak Yepi terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya, dadanya sesak. Di luar, angin malam berhembus kencang, membuat dahan pohon berayun menabrak jendela. Beberapa hari kemudian sebuah peristiwa aneh kembali terjadi. Ketika Pak Yepi sedang memperbaiki salah satu angkotnya di garasi, seekor burung gagak hitam tiba-tiba hinggap di atap angkot. Suara parau burung itu membuat bulu kuduknya meremang. "Kak, kak, kak." Suara gagak itu terdengar seperti suara tawa mengejek. Tak lama setelah itu, ban angkot yang ia perbaiki tiba-tiba meledak sendiri, padahal sebelumnya dalam kondisi baik. Suara letusannya memecah keheningan sore itu. Pak Yepi terlonjak kaget, hampir saja terkena pecahan karet ban. Ia terduduk di lantai garasi, terengah-engah menenangkan diri. Beberapa tetangga yang mendengar suara ledakan berdatangan. "Ada apa, Pak Yepi?" tanya mereka. "Ban angkot meledak, Pak," jawab Pak Yepi sambil berusaha tenang. "Mungkin udah waktunya ganti." Tetapi dalam hati kecilnya ia tahu, ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang sedang memperingatkannya. Gangguan. Tak berhenti sampai di situ. Suatu malam, saat sedang menghitung uang setoran di ruang tamu, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Suhu ruangan mendadak terasa dingin, seperti ada angin es yang menembus dinding rumah. Tiba-tiba terdengar suara, ketukan dari arah dapur, pelan berirama tok, tok, tok. Awalnya Pak Yepi mengira suara itu dari angin yang menerpa pintu. Namun lama-kelamaan suara itu terdengar seperti ketukan tangan manusia. Pak Yepi berjalan perlahan menuju dapur. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tak beraturan. Saat ia membuka pintu dapur, tak ada siapapun di sana. Hanya ada angin malam yang berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang menyengat hidungnya. Namun di sudut lantai dapur, ia melihat sesuatu. Setangkai bunga melati, segerekun tergeletak di atas lantai dingin. Pak Yepi menatapnya dengan mata melebar. Ia tahu, bunga melati sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau pertanda gaib dalam tradisi Jawa. Tubuhnya gemetar. "Ini pertanda," bisik batinnya. Tak lama berselang, mimpi buruk lain datang. Kali ini sosok pria berjubah hitam yang dulu menawarkan pesugihan muncul kembali dalam mimpinya. "Waktumu akan datang, Pak Yepi," ucapnya dengan suara berat. "Tumbal berikutnya sudah mulai dipilih. Kau harus bersiap." Pak Yepi terlonjak dalam tidurnya. Ia tak sanggup lagi memejamkan mata. Keesokan harinya, Pak Yepi mencoba menenangkan diri di warung kopi terminal. Ia memesan segelas kopi hitam dan duduk sendiri menenangkan pikirannya yang kalut. Namun, dari kejauhan ia melihat Pak Umar tengah mengamatinya. Tatapan Pak Umar dingin, penuh curiga, seolah menyimpan rencana yang tak baik. Beberapa sopir lain mulai berbisik-bisik, membicarakan rumor yang mulai beredar. Ada yang bilang Pak Yepi itu pakai cara-cara nggak wajar buat sukses secepat itu, bisik seorang sopir. "Emang, masa dalam waktu singkat bisa nambah angkot sebanyak itu?" balas yang lain. Isu mulai menyebar, membisikkan kecurigaan ke telinga banyak orang. Malam hari saat pulang ke rumah, Bu Amanah mulai merasakan perubahan suaminya. "Pak, kamu kenapa akhir-akhir ini murung terus? Setoran kita kan lancar, usaha juga bagus. Kok malah kelihatan kayak orang ketakutan?" Pak Yepi hanya tersenyum hambar. Ia tak punya kekuatan lagi untuk menceritakan kenyataan hitam yang ia jalani. "Saya cuma capek, Mah. Banyak pikiran." Bu Amanah memeluk suaminya erat. Namun dalam hatinya ia mulai merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, sesuatu yang gelap. Dan malam itu, bisikan-bisikan gaib kembali terdengar di kamar Pak Yepi. "Waktunya hampir tiba, Pak Yepi. Siapkan tumbal berikutnya." Bayangan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya mulai menari-nari di pikirannya. Dan ketakutan yang lebih besar mulai menghantui. Jangan-jangan
keluarga sendiri. Hari-hari Pak Yepi kini terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Meskipun setoran angkot terus meningkat, uang mengalir deras ke kantongnya. Tapi semua itu tak mampu menenangkan hati dan pikirannya. Setiap malam ia dihantui oleh mimpi-mimpi mengerikan, bisikan-bisikan gaib, serta bayangan korban pertama, Edi, kernet setianya. Yang membuatnya semakin gelisah, bisikan dari makhluk gaib itu mulai mengancam keluarganya. Suara itu makin jelas tiap malam, bergaung di telinganya. Waktunya sudah dekat, tumbal berikutnya harus lebih dekat, lebih berharga. Pak Yepi selalu terbangun dalam ketakutan. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menindih. Suatu malam Bu Amanah, istrinya, mulai membuka pembicaraan. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Pak, sudah beberapa bulan ini saya lihat kamu kayak orang bingung, ketakutan. Setiap malam kamu mimpi buruk. Kamu kenapa, Pak? Ceritalah sama saya." Pak Yepi terdiam. Bibirnya bergetar, namun ia menahan semua yang ingin ia keluarkan. Ia menunduk menatap lantai. "Enggak, Mah. Cuma mikirin usaha aja. Namanya juga lagi berkembang, banyak tanggung jawab," jawabnya pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia ingin sekali berteriak menceritakan semuanya. Tentang perjanjian malam itu, tentang Edi, tentang pesugihan, tentang tumbal berikutnya. Sayangnya, ketakutannya jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, pertanda-pertanda aneh semakin sering muncul. Ketika Bu Amanah sedang memasak di dapur, tiba-tiba kompor gas meledak kecil. Untung saja ledakan itu tak besar, tapi cukup membuat Bu Amanah jatuh terduduk dan wajahnya pucat. "Ya Allah, kenapa ini bisa meledak?" katanya panik. Pak Yepi yang sedang memperbaiki salah satu angkot di halaman langsung berlari masuk. Ia memeriksa kompor itu, dan anehnya, regulator gas dalam keadaan baik, tak ada kebocoran. Di sudut dapur kembali ada setangkai bunga melati yang entah dari mana asalnya. Melihat itu, wajah Pak Yepi semakin pucat. Tanda-tanda gaib itu makin jelas seakan mengingatkan, siapkan tumbal. Beberapa malam kemudian, makhluk berjubah hitam kembali hadir dalam mimpi Pak Yepi. "Kau menikmati hasilnya, bukan? Lihat armadamu, lihat hartamu. Tapi hutang darah belum. Lunas, Pak Yepi." Tidak, saya sudah kehilangan Edi." "Itu cukup," balas Pak Yepi ketakutan. "Belum, kau sudah tahu sejak awal. Pesugihan butuh darah segar. Dan kini waktunya, istrimu." Mata Pak Yepi membelalak. "Tidak. Jangan istri saya mohon," jeritnya. Makhluk itu tertawa pelan. "Kalau kau menolak, semua yang kau punya akan direnggut kembali. Usahamu hancur, hartamu habis dan nyawamu pun tak akan selamat." Pak Yepi terbangun dengan teriakan keras. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Sejak mimpi itu Pak Yepi benar-benar tak bisa tidur nyenyak. Ia mulai sering duduk termenung sendirian di pojok rumah. Tatapannya kosong. Makanan tak lagi menggiurkan. Matanya merah karena kurang tidur. Bu Amanah semakin khawatir melihat kondisi suaminya. "Pak, sudahlah, cerita sama saya. Kalau memang ada masalah besar, kita hadapi bareng-bareng," bujuknya dengan lembut. Pak Yepi menatap mata istrinya. Hatinya seperti diremas-remas. Ia begitu mencintai Bu Amanah, wanita yang telah setia menemaninya sejak masih menjadi sopir angkot, sederhana. Tapi kini justru nyawa wanita itulah yang diminta. Dalam hatinya ia terus berperang. Setiap detik menjadi penyiksaan batin yang berat. Jika ia menolak, semua yang sudah ia capai akan hilang. Jika ia menerima, ia akan kehilangan orang yang paling ia sayangi. Pada suatu sore saat pulang dari terminal, Pak Yepi kembali dihampiri makhluk berjubah hitam. Kali ini bukan dalam mimpi, melainkan dalam keadaan sadar. Makhluk itu berdiri di sudut gang, wajahnya tetap tersembunyi di balik jubah hitam tebal. "Kau sudah pikirkan pilihanmu, Pak Yepi?" bisiknya dingin. Pak Yepi tak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar, mulutnya kaku. "Kau tak bisa lari. Pesugihan tak kenal belas kasihan.
Semakin lama kau menunda, semakin besar bayarannya nanti. Tanpa menunggu jawaban, sosok itu menghilang dalam gelap. Malam harinya, Pak Yepi termenung di ruang tamu. Tiba-tiba Bu Amanah menghampirinya, membawa segelas teh hangat. "Pak, ini teh buat kamu, biar tenang." Pak Yepi mengambil teh itu dengan tangan bergetar. "Ma, kalau suatu saat nanti terjadi apa-apa, kamu jaga diri baik-baik ya," katanya lirih. Bu Amanah menatap suaminya dengan heran. "Pak, jangan ngomong aneh-aneh begitu. Allah masih sayang sama kita. Semua cobaan pasti ada jalan keluarnya." Air mata menetes di sudut mata Pak Yepi. Ia tak sanggup lagi berkata-kata. Hatinya sudah terkunci dalam ketakutan yang dalam. Dalam benaknya, ia tahu waktunya hampir tiba. Dan pilihan maut itu terus menghantui setiap detiknya. Hari-hari di rumah Pak Yepi terasa seperti bom waktu yang menunggu meledak. Setiap jam, setiap menit, bahkan detik, pikirannya terus dihantui oleh bayangan pilihan mengerikan yang harus ia ambil. Bisikan-bisikan gaib kian sering terdengar. Bahkan, tak lagi hanya di malam hari. Waktunya hampir tiba, Pak Yepi. Pilih atau kami ambil semuanya. Setiap kali bisikan itu muncul, tubuhnya menggigil. Peluh dingin selalu membasahi punggungnya meski cuaca siang panas terik. Ia mulai jarang ke terminal. Ia mulai menghindari para sopir dan karyawannya. Semua yang dulu ia bangun dengan kerja keras dan tumbal darah, kini terasa seperti jerat yang membelit lehernya. Sementara itu di terminal Pulau Gadung, kegelisahan pun mulai menyebar. Para sopir mulai curiga melihat perubahan drastis Pak Yepi. Lo lihat nggak? Pak Yepi sekarang aneh banget. Jarang nongol, matanya sayu kayak orang ketakutan, bisik seorang sopir kepada temannya. Emang, kemarin pas ketemu gue di warung dia cuma duduk bengong terus ngelamun. Kayak bukan dia yang dulu, jawab sopir lain. Di sisi lain Pak Umar, pesaing lamanya, terus mengawasi dari kejauhan. Ia semakin curiga ada sesuatu yang tak beres di balik kesuksesan kilat Pak Yepi. Rasa iri di hatinya berubah jadi dendam membara. "Kesempatan ini nggak boleh gue sia-siain," gumam Pak Umar dalam hati. Kalau benar dia main pesugihan, cepat atau lambat dia bakal hancur sendiri. Sementara itu, di rumah Bu Amanah mulai merasakan keanehan yang tak bisa lagi ia abaikan. Lampu, rumah sering tiba-tiba mati. Suara langkah kaki kerap terdengar dari loteng, padahal tak ada siapapun di atas. Bahkan sesekali ia mencium bau anyir darah yang samar di ruang tamu. Suatu malam, ketika ia sedang membereskan piring di dapur, tiba-tiba ada suara bisikan tepat di belakang telinganya. "Amanah, waktumu sudah dekat." Bu Amanah sontak menoleh. Cepat, tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang, bulu kuduknya berdiri. Ia mulai takut berada di rumah sendirian. Ketika Pak Yepi pulang malam itu, Bu Amanah langsung menegurnya dengan nada serius. "Pak, saya mohon, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rumah kita nggak kayak dulu lagi, banyak gangguan aneh. Dan saya tahu, semua ini pasti ada hubungannya sama kamu." Pak Yepi hanya bisa menunduk. Bibirnya bergetar, namun suara tak mampu keluar. Berat rasanya mengakui bahwa ia telah menukar nasib keluarganya demi ambisi harta. Akhirnya, dengan air mata yang mulai menetes, ia berbisik lirih. "Ma, saya minta maaf. Semua ini salah saya." Malam itu akhirnya Pak Yepi menceritakan segalanya pada Bu Amanah. Tentang kesepakatannya dengan makhluk gaib, tentang tumbal edi, tentang bayaran darah, tentang pesugihan yang kini menagih tumbal kedua. Mendengar semua itu, Bu Amanah hanya bisa terpaku, gemetar menahan ngeri. Air matanya mengalir deras, tak percaya bahwa suaminya terjerumus sedalam itu. "Pak, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa?" Tangis Bu Amanah pecah. "Saya cuma pengen kita nggak susah lagi, mah. Pengen punya kehidupan yang lebih baik. Tapi saya bodoh. Saya buta, mah." Hening. Isak tangis mereka bercampur dengan suara rintik hujan di luar jendela. Suasana begitu mencekam. Keesokan harinya, gangguan semakin menjadi-jadi. Ketika pagi hari Bu Amanah hendak menyapu halaman, ia menemukan tumpukan bulu ayam hitam dengan darah segar menetes di sekitarnya.
Di tengah tumpukan itu ada kertas lusuh, berisi tulisan tangan yang seakan ditulis dengan darah. Tumbalmu telah dipilih. Istrimu, Bu Amanah menjerit histeris. Para tetangga berlarian menghampiri, mencoba menenangkan. Namun tak ada yang paham apa yang sebenarnya terjadi. Di malam berikutnya, puncak kehancuran mulai tampak. Hujan deras mengguyur Pulau Gadung. Kilat menyambar-nyambar langit, membuat suasana malam begitu mencekam. Petir seperti jenderang kematian yang tak henti-henti berdentum. Pak Yepi terduduk lemas di ruang tamu. Sesosok bayangan besar perlahan muncul dari kegelapan, berdiri di depannya. Pak Yepi, waktu habis. Kau menolak menyerahkan tumbal kedua. Maka kini hukumannya dimulai. Pak Yepi berlutut, menangis memohon. Tolong, jangan istri saya. Ambil saja nyawa saya, teriaknya. Makhluk itu tertawa panjang. Pilihanmu sudah tak berlaku. Pesugihan tak mengenal belas kasihan. Kau yang memulai, kami yang menyelesaikan. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara jeritan Bu Amanah. Ah! Pak Yepi berlari sekuat tenaga. Namun saat ia tiba, Bu Amanah sudah tergeletak di lantai. Matanya kosong, kulitnya pucat, bibirnya membiru seperti kehabisan napas. Tak ada luka fisik, tapi jiwanya seperti direnggut paksa. Pak Yepi memeluk tubuh istrinya yang mulai dingin. Tangisnya pecah, menggaung menembus suara hujan. Mah, maafkan saya, Mah. Semua ini salah saya. Sejak malam itu, hidup Pak Yepi benar-benar jatuh ke dasar jurang. Ia kehilangan segalanya, istri, kebahagiaan, dan kewarasan. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong, pikirannya kacau. Hanya armada angkot yang masih beroperasi. Ironisnya, armada yang dibangun dari darah orang-orang yang ia korbankan. Dan malapetaka besar baru saja dimulai. Setelah kepergian Bu Amanah yang tragis, hidup Pak Yepi bagaikan kapal karam yang hanyut di lautan gelap tanpa arah. Ia tak lagi peduli pada bisnis angkotnya. Setoran yang dulunya selalu ia hitung dengan teliti, kini dibiarkan begitu saja. Sopir-sopir mulai mengeluh karena tidak pernah lagi bertemu langsung dengan bos mereka. Pak Yepi kayak orang hilang akal. Udah seminggu nggak ke garasi, kata salah satu sopir saat berbincang di terminal. Emang, gue lihat dia kemarin di pinggir jalan cuma duduk sambil ketawa sendiri. Serem kayak orang gila, jawab yang lain. Kabar tentang kondisi Pak Yepi pun cepat menyebar. Tak hanya di kalangan sopir, bahkan pedagang di sekitar terminal pun mulai membicarakan. Kasihan ya, dulu sukses besar. Sekarang malah kayak kesambet, gumam seorang penjual rokok. Namun bagi Pak Yepi sendiri, semua komentar itu sudah tidak berarti. Jiwanya kosong, pikirannya dipenuhi oleh rasa bersalah yang membakar dari dalam. Setiap malam ia mendengar suara-suara gaib yang terus menyiksanya. Semua ini ulahmu, Yepi. Darah yang kau korbankan kini menuntut balas. Hidupmu milik kami sekarang. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Ia melihat wajah Edi, kernet pertamanya, tersenyum pucat dengan mata kosong. Lalu disusul wajah istrinya, Bu Amanah, yang menangis darah sambil memanggil namanya. Pak, kenapa kau biarkan aku mati? Suara itu berbisik lembut namun menusuk. Pak Yepi hanya bisa menutup telinganya, menjerit sekeras mungkin di ranjang sempit rumahnya yang kini terasa dingin dan kosong. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Rasa sesal dan takut bercampur menjadi satu, memeluknya seperti belenggu yang tak bisa ia lepaskan. Sementara itu, di sisi lain Pak Umar semakin puas melihat kehancuran pesaingnya. Sudah kuduga Yepi, begitu kau ambil jalan pintas, hancur sendiri kau akhirnya, gumam Pak Umar sinis di depan terminal. Namun Pak Umar tak sadar bahwa dunia pesugihan bukan sekedar persaingan bisnis biasa. Ada kekuatan gelap yang bekerja di balik layar. Dan semua yang bersentuhan dengannya, cepat atau lambat, akan terkena imbas. Puncak kegilaan Pak Yepi terjadi suatu malam. Hujan deras kembali mengguyur Pulau Gadung. Petir bersahutan, angin menderu.
seperti raungan makhluk gaib. Malam itu, Pak Yepi berjalan keluar rumah tanpa alas kaki, hanya mengenakan pakaian lusuh yang sudah basah kuyup. Ia berjalan menyusuri jalanan kota, menembus hujan dan petir. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala, tak berani mendekat. Di matanya, jalanan berubah menjadi lorong gelap yang dipenuhi sosok-sosok bayangan. Mereka mengelilinginya, berbisik-bisik, "Ayo Pak Yepi, waktumu sudah selesai." Di tengah jalan, sebuah angkot miliknya melaju kencang tanpa sopir. Angkot itu seperti dikendalikan oleh kekuatan gaib, meluncur lurus ke arah Pak Yepi yang berdiri terpaku. Dalam pandangannya yang sudah kabur, ia melihat bayangan Edi di balik kemudi angkot tersebut. Di sebelahnya duduk sosok Bu Amanah yang kini pucat pasi. "Pak, waktunya sudah habis," bisik mereka bersamaan. Braka! Terdengar dentuman keras saat angkot menabrak tubuh Pak Yepi dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya terpental beberapa meter ke udara sebelum menghantam aspal dengan suara mengerikan. Darah mengalir membasahi jalanan yang sudah becek oleh hujan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menjerit histeris. Polisi dan warga berlarian ke lokasi, namun semua sudah terlambat. Tubuh Pak Yepi sudah tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, menatap langit gelap. Wajahnya seperti masih memperlihatkan ketakutan terakhir sebelum maut merenggutnya. Keesokan harinya, berita kematian tragis Pak Yepi menyebar cepat. Terminal Pulo Gadung. Geger. Banyak yang menganggap kematian itu adalah kutukan dari perbuatannya sendiri. Katanya sih, dia main pesugihan. Bisik-bisik itu makin kencang terdengar di antara para sopir. Aku udah curiga dari dulu. Mana ada orang bisa kaya mendadak kayak dia, timpal yang lain. Armada angkot Pak Yepi kini terbengkalai. Tak ada lagi yang mengurus. Para sopir memilih meninggalkan pekerjaannya. Garasi yang dulunya ramai kini berubah jadi bangunan sepi yang dikerumuni rumput liar. Beberapa warga sekitar mengatakan sering melihat bayangan Pak Yepi di sekitar garasi saat malam hari. Kadang ia terlihat sedang mencuci angkotnya. Kadang duduk termenung di kursi plastik yang sudah reyot, menatap kosong ke depan. Namun, ketika didekati, bayangan itu menghilang. Semua yang terjadi menjadi peringatan bagi banyak orang di Pulo Gadung bahwa kekayaan yang didapat lewat cara haram dan pesugihan pada akhirnya hanya membawa kehancuran, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang dicintai. Keserakahan memang menjanjikan manis di awal, tapi selalu menuntut darah di ujungnya. Setelah kematian tragis Pak Yepi, suasana di kawasan terminal Pulo Gadung perlahan berubah. Garasi angkot miliknya yang dulu penuh suara mesin dan deru obrolan sopir, kini hanya menyisakan suara jangkrik di malam hari. Bangunan garasi yang mulai usang dipenuhi ilalang liar, cat temboknya mengelupas, dan kaca-kaca kantor yang retak mencerminkan kehancuran bekas kejayaan. Warga sekitar mulai menghindari melintas di dekat garasi itu, terutama setelah matahari terbenam. Bukan tanpa sebab, mereka mulai sering melihat penampakan-penampakan aneh di area tersebut. Ada yang mengaku melihat sosok bayangan pria berpakaian lusuh berjalan mondar-mandir di dalam garasi. Kadang, terdengar suara mesin angkot yang tiba-tiba menyala sendiri padahal kunci tak terpasang. Bahkan, beberapa warga mendengar suara tangisan wanita di tengah malam, seperti suara Bu Amanah yang dahulu. Tak sedikit juga sopir angkot yang menceritakan kejadian mistis di rute yang dahulu sering dilewati Pak Yepi. "Bang, waktu gue lagi nyetir, malam-malam lewat gang belakang garasi, gue lihat ada angkot jalan sendiri, padahal kagak ada supirnya. Angkotnya mirip banget kayak punyanya Pak Yepi," cerita seorang sopir pada teman-temannya di warung kopi. "Wah, gue juga pernah. Pas hujan deras, gue lihat bayangan kernet duduk di pintu belakang angkot. Mukanya pucat, matanya kosong kayak bukan manusia," sambung sopir lainnya dengan suara pelan. Cerita-cerita semacam itu makin hari makin banyak, membuat garasi angkot Pak Yepi menjadi lokasi yang dianggap angker oleh warga sekitar. Sementara itu, di tempat lain, Pak Umar yang dulu menjadi pesaing berat Pak Yepi tampak mulai menuai buah.
dari rasa serakahnya. Dengan hancurnya bisnis Pak Yepi, kini armada angkot Pak Umar menjadi yang paling besar di Pulau Gadung. Setiap hari setoran masuk dengan jumlah besar, karyawan bertambah dan semua orang memandanginya dengan kagum. Namun di balik kesuksesan barunya, Pak Umar mulai merasakan kejanggalan. Ia kerap merasa ada yang mengikuti setiap kali pulang malam. Suara derap langkah kaki, bayangan samar di sudut matanya, serta mimpi buruk yang terus mengusik tidurnya. Suatu malam, saat Pak Umar sedang menghitung setoran di kantornya yang baru, direnovasi mewah, lampu tiba-tiba padam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pak Umar mencoba menyalakan senter dari ponselnya. Namun begitu cahaya menerangi ruang kantor, ia terkejut melihat sosok Pak Yepi berdiri di sudut ruangan. Wajah Pak Yepi pucat, matanya merah darah, mulutnya menyunggingkan senyum mengerikan. Suaranya terdengar serak seperti berasal dari dasar liang kubur. "Sudah puas kau, Umar? Sekarang giliranmu." Pak Umar berteriak panik, mencoba berlari keluar, namun pintu terkunci rapat. Sosok Pak Yepi perlahan melayang mendekatinya. Ruangan kantor terasa semakin dingin. Nafas Pak Umar membeku. Tubuhnya kaku ketakutan. Keesokan paginya, tubuh Pak Umar ditemukan kaku di kursi kantornya. Wajahnya membiru, matanya membelalak penuh ketakutan. Seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Sejak peristiwa itu, cerita tentang kutukan pesugihan supir angkot di Pulau Gadung menjadi legenda urban yang dituturkan dari generasi ke generasi. Banyak warga percaya bahwa arwah Pak Yepi, Bu Amanah, bahkan Edi Sangkernet, masih gentayangan terjebak dalam pusaran dendam dan kutukan akibat perjanjian gelap yang dulu dilakukan. Hingga kini, setiap malam Jumat, beberapa warga masih mendengar suara klakson angkot berbunyi sendiri dari arah garasi tua itu. Kadang terdengar juga suara Pak Yepi memanggil-manggil, "Setoran, setoran, ayo naik." Dan siapapun yang cukup nekat melintas di sana saat larut malam, terkadang melihat siluet. Angkot melaju pelan, seolah sedang menjemput penumpang dari alam gaib. Tamat.